dubur. Makanya itu setiap ada orang meninggal mesti di duburnya ada kotorannya. Kotorannya itu wajib dibersihkan. Tuh, yang harus kalian ingat. Siapapun orangnya, walaupun meninggalnya dalam keadaan senyum, karena diperlihatkan surga Allah Ta'ala sehingga dia senyum. Ya. Tapi secara syariat ketika dijabutnya gue sakit. Nah, itu sehingga seperti orang itu ngeden, ya, ada kotorannya mau keluar. Makanya ketika jadi mayit, yang hidup wajib memandikan, sebelum memandikan itu dibersihkan, ya, dikodak, dibersihkan, didubur, wawek, istinja. Secantik apapun, setampan apapun, mesti mengalami seperti itu. Nah, setelah selesai dimandikan bersih rata, ya, yang paling perlu diingat mengkosokinya, mengosok badan mayit itu jangan keras-keras, ya, yang lembut, yang pelan, sebab terasa sakit. Ibaratnya itu masih perih, si jasad masih perih. Sebab menurut hadis Nabi, orang yang ketika dicabut nyawanya bagaikan kambing yang dikuliti. Ketika dicabut nyawanya sebagaikan kambing yang dikuliti. Kalian lihat yang namanya kambing ketika dikuliti, mungkin nanti sebentar lagi di hari raya Idul Adha banyak kambing yang dikuliti, ya kan? Kambing sampai yang dikuliti, coba bayangkan andaikan dikuliti itu kambing masih sudah mati. Dikuliti hidup-hidup, coba. Dikuliti hidup-hidup ya gemboran terus kok. Jangan kan kulitnya hidup-hidup. Mau disembelih saja udah. Ya. Enggak tenang jelalatan. Apalagi sapi. Ya, ngamuk. Semua. Kalau hidup ketika apalagi hewan, ya. Apalagi manusia. Kulitnya hidup-hidup terasa sakit. Terus udah ini aja kamu jatuh, kulitnya lecet, perih apa enggak? Perih, sakit, apalagi dikuliti semuanya, kulitnya hilang, sakitnya luar biasa. Makanya mengosoknya itu pelan-pelan, pakai sarung tangan. Nah, terus kalau nggak pakai sarung tangan dibalik, bukan ini, tapi pakainya punggungnya ini. Ya, biar lembut. Ya, kita begini. Itu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, mengkafankan, dikafani, dibungkus kain putih, kain mori, ya, sebanyak 3 lapis. Nanti kalau sudah dibungkus mori, beda dengan mayitnya orang Kristen, pakai jas, pakai baju pengantin, ya. Tapi kalau orang Islam sekaya apapun, sama kaya miskin itu sama. Kalau sudah meninggal dunia pakaiannya kain kafan, ya. Semua pakainya kain kafan. Gak ada orang kaya pakai jas enggak. Terus setelah dikafankan, disolatkan, boleh di rumah, boleh di masjid atau di musola. Nah, disolatkan. Mayitnya itu disolati, wajibannya yang hidup. Kalau memandikan cuma beberapa orang, mengafankan cuma beberapa orang. Tapi kalau menyolatkan mayit itu bisa orang banyak, bisa satu kampung, satu RT, satu kelurahan, bahkan beribu-ribu orang mungkin bisa. Kalau tempatnya luas di masjid itu banyak. Seperti itu waktu penjaga itu Pak Edi, ya, almarhum. Kalian lihat, waktu meninggal di sholat ini ya, Ustaz yang imami menyolati. Nah, itu sholat kepada mayit itu hukumnya fardu ain.
Yang empat-empatnya ini fardu kifayah. Memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan mayit itu ada 4 macam. Itu fardu kifayah. Yang namanya fardu kifayah apa? Fardu atau wajib yang wajib ditanggung oleh kaum, wajib ditanggung oleh orang banyak. Kalau sudah ada yang melakukan, maka satu kaum tidak berdosa. Kalau sudah ada yang memandikan, contohnya ini kaum masjid Baitul Iman, satu kaum masjid kalau sudah mayitnya sudah dimandikan, gugur gak dosa. Ada yang mengapakan, yang lain gak dosa. Ada yang menyolatkan, yang lain gak dosa. Ada yang menguburkan, yang lain gak dosa. Ada yang mewakili, itu namanya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib individu, wajib masing-masing. Itu namanya fardu ain. Fardu kifayah itu kewajiban yang ditanggung oleh kaum. Tapi kalau sudah diwakili, ada yang mewakili, maka yang lain gugur, gak wajib. Nah, kalau menyolati mayit adalah di dalamnya itu suatu amalan doa, mendoakan. Kalau orang yang disolati, jenazahnya disolati, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Semakin banyak orang yang menyolatinya, semakin banyak doa minta ampun untuk mayit. Kalau kalian semasa hidup sering menyolati jenazah, sering menyolati mayit, maka ketika kalian mati, maka banyak yang menyolati. Tapi kalau kalian gak pernah sama sekali ikut menyolati mayit, tetangga kalian, saudara kalian, teman kalian gak mau menyolati mayitnya, maka ketika kalian meninggal gak ada yang mau menyolati, paling cuma beberapa orang, karena fardu kifayah. Boleh pakai ruku tetap. Banyak yang ikut sholat jenazah, ikut makmuman. Sholat mayit itu enggak seperti sholat yang 5 waktu. Sholat mayit cuma berdiri tanpa tanpa ruku, tanpa i'tidal, tanpa sujud, tanpa duduk, cuma berdiri. Nah, yang namanya sholat mayit itu ada 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Pertama niat. Ya, takbir pertama sebelum takbir itu niat. Kalau perempuan mayitnya usolli ala hadhil mayyitati. Usolli ala hadhil mayyitati. Tapi kalau mayitnya laki ala hadzal mayyiti. Ya. Cobalah ikuti Pak Ustaz. Kalau mayitnya laki-laki, bismillahirrahmanirrahim. Yang ngomong bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmuman jadi imam ala hadzal mayyiti, ya itu kalau mayitnya laki-laki arba takbiratan fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi kalau mayitnya perempuan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratan fardu kifayatan ma'muman lillahi ta'ala.
Itu niat sholat jenazah. Ya, bedanya ala hadzal mayyiti kalau laki, kalau perempuan ala hadzihil mayyitati. Nah, terus takbir Allahu Akbar baru satu kali. Setelah takbir pertama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Takbir kedua, terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Habis ketiga baru mendoakan mayit. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan diganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Takbir keempat, Allahu Akbar. Baru salam. Mau ditambah doa boleh, enggak ditambah doa juga enggak apa-apa. Yang penting salam ke salamnya ditambah wa barakatuh. Kalau salam biasa kan enggak ada. Begitu saat takbir keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selesai. Gampang apa susah? Lama apa sebentar? Kalau nggak bisa kebangetan, cuma sebentar. Pahalanya seperti orang sedekah senilai emas. Ya, pahalanya seperti orang sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan. Jangankan kalian pernah sedekah emas segunung, sedekah emas segremeng belum pernah ya. Belum pernah ya. Sedekah emas segram sedikit. Belum pernah. Itu sedekah emas sebesar segunung. Sebesar gunung. Berarti sangat besar pahalanya. Makanya kalau nggak ikut ada tetangga saudara yang tidak yang meninggal, ada nggak ikut menyolati rugi. Amalannya sebentar, amalannya gampang, tapi pahalanya besar. Ya. Itu adalah sholat mayit. Yo, laki-laki coba semuanya. Sekarang ganti kalau mayitnya perempuan. Nah, mau perempuan dulu apa laki-laki dulu? Perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratan fardu kifayatan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد الله أكبر اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi so ya, ada 2 menit baca. Sekarang kalau laki-laki Sholli ala hadil mayyiti. Bismillah, bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal mayyiti. Arba'a takbiratan fardhu kifayatan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gampang apa susah? Jadi gampang akses para melu-melu. Pokoknya kasih nyolati hon. Nah, setelah selesai digotong ke makam, ya, digotong ke makam. Setelah sampai ke makam, mungkin biasanya sudah disiapkan, sudah ada yang menggali, ya, tinggal dimasukkan. Sudah ada lubang. Setelah dimasukkan, ditutup papan, terus diuruk tanah, ya, diuruk tanah, terus biasanya disiram kembang, dikasih tenger, terus ditalkin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Bapak Carianto Obama. Lanang wadon Ide Adon. Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Lakas yang ngerti Fatimah ibu dia ya. Wis contoh. Ibu Fatimah, sampeyan wis beja. Ya, kamu sudah meninggal, kamu itu sudah mati. Kamu akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan mempertanyakan pertanyaan di alam barzakh. Ketika kamu kedatangan tamu yang namanya malaikat Munkar Nakir, janganlah kaget, janganlah gemeter, ya, janganlah grogi. Sebab malaikat Munkar Nakir itu akan bertanya kepadamu dengan banyak pertanyaan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku.
Barangkali ditanya lagi, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka jawablah, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. Sampai 3 kali. "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka jawablah dengan tegas. Nah, Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma dinuka?" Apa agamamu? Islam agamaku. "Ma kitabuka?" Apa panutanmu? Kitab Al-Quran. Kamu bisa baca Al-Quran apa tidak? Semua bisa tegas, bisa. Dilanjut, nggak bisa malaikat kepret pak. Iben won. Kepretnya malaikat juga pakai tangan, pakainya pukul besi merah yang dibakar, ya, besi yang dibakar sampai berwarna merah sangat panas. Ketika kena tubuh atau kena mayit, ya hancur meleleh, nanti dihidupkan lagi, meleleh lagi terus, disiksa. Dah selesai, apalagi kalau disiksa, ya, yang disiksa apa? Ruhnya apa jasanya? Ruhnya yang disiksa. Kalau jasad itu rusak, sebab ruh itu tidak dirusak oleh Allah Ta'ala. Ruh itu tetap utuh. Jasadnya rusak, tabari, ya tabari semak, tambah membusuk, 3 hari mulai bontok, ya sudah mulai membusuk, mengeluarkan aroma tidak sedap kalau sudah 3 hari. Sampai 7 hari perutnya akan pecah. Nah, perutnya pecah, maka keluar belatung, akan keluar singkat dari tubuhnya, dari perutnya akan memakan daging-daging yang ada di itu jasad kalian. Dagingnya dimakan habis oleh singkat, oleh belatung. Tinggal tulang-tulang nanti semakin habis sampai 40 hari. Makanya diselamatkan 3 hari, menyelamati si jasad, mulai rusak 7 hari, menyelamati perutnya mulai pecah, mulai dimakani belatung, sampai 40 hari dagingnya mulai habis. Ya, tapi masih ada yang tersisa, masih ada tulang-tulangnya masih ada, daging-daging. Nanti kalau sudah 100 hari bersih dagingnya, tinggal tulang, nggak ada daging sedikit pun. Itu umumnya jasad, umumnya mayit. Kecuali orang yang dijaga oleh Allah jasadnya. Siapa? Para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah, para penghafal Al-Quran. Itu jasadnya dijaga, direksa, nggak rusak. Kalau kalian nabi bukan, rasul bukan, wali bukan, hafal Quran enggak, ya jasanya hancur. Jasanya akan dimakan oleh belatung. Ya, makanya itu kita cuma mengandalkan amal kita waktu hidup. Ya, kalau amal waktu hidup kurang, nggak mungkin bisa cukup untuk bekal di alam barzah, apalagi sampai ke akhirat. Makanya mumpung kalian masih hidup, perbanyaklah cari bekal untuk di akhirat nanti. Mumpung masih hidup, ya jangan kebanyakan foya-foya, jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Manfaatkan waktu kalian untuk hal-hal yang baik, untuk bekal di akhirat. Itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu. Paham? Nah.
Nanti itu yang namanya proses kewajiban orang hidup kepada mayit. Nah, makanya itu ada istilah selamatan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai mendak. Itu karena prosesnya seperti itu. Nah, paham? Nah, hanya untuk kalian dari sekarang sudah mulai belajar, belajar istiqomah, sholat yang 5 waktu, terus belajar sholat mayit. Ketika keluarga atau tetangga atau teman kalian ada yang meninggal, kalian bisa menyolati. Ya, jadi ketika kalian meninggal pasti banyak yang menyolati. Nah, karena kalian gak bawa buku, ya, ditulis cuma hafalan. Doanya tadi apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal sampai situ. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal sampai situ. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma fir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya dia. Dia siapa? Si mayit. Warhamhu, dan kasihanilah dia si mayit. Wa'afihi, dan ampunilah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah dia ketika masuk alam kubur. Ya, muliakanlah dia ya Allah, semoga dia jadi orang yang mulia. Wa akrim nuzulahu, turunkanlah kemuliaan untuknya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah ketika dia masuk alam barzah, luaskanlah kuburnya. Kuburan cuma 2 meter, panjangnya 180 cm lah, lebarnya cuma setengah meter, ya sempit. Tapi amalnya baik dan didoakan juga diluaskan kuburnya, maka di alam kubur akan ganti alam menjadi luas. Ya, tidak sesempit waktu masuk kuburan. Nanti kalau sudah apa yang namanya sudah digotong dari masjid atau dari keluar dari rumah, itu keluarga biasanya banyak yang menangis. Uli belum pernah mengalami ketinggalan sih saudara kamu gak ada rasa sedih sama sekali. Ya, keluar mayit dari rumah digotong, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluar dari rumah menuju masjid. Di masjid disolati, keluar di masjid digotong lagi, pindah ke kuburan. Alhamdulillah, banyak orang yang menangisi. Ya, keluarga tidak hanya bisa memandang yang nggak ikut ke kuburan, orang perempuan cuma di rumah, ya, cuma menangis. Apalagi kalau kuburannya udah sampai di kuburan, masuk kuburan, sudah dimasukkan, ditutup papan, diurugi, udah nangis, sudah nggak kelihatan, ya, sudah nggak ada kelihatan mayitnya, udah tutupi papan, diurugi anjang-anjang, ditutupi papan, terus diurugi anjang-anjang,
ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Nah, ditutupi anjang-anjang, ditutupi papan, diuruki pakai tanah, disiram air kembang. Nah, ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Keluargane tangisan kaya wong nembang. Nangis gue kaya wong nembang, wis menang ikhlasna. Nangis wae orang lain. Tangisan kaya wong nembang. Aku sering lihat tuh ya, keluarga yang telah tinggal, oh ya, tangisannya kayak orang nembang, nangis boy. Ada yang orang tuanya masih lengkap atau akrab dengan mbahnya, mbahnya tinggal mesti nangis. Apalagi ada yang yatim, yang nggak punya apa. Nah, makanya kalian beruntung masih dikasih kesempatan, masih sehat, hanya umur. Nah, untuk supaya cari bekal nanti di akhirat. Nah, semoga hidup kita di akhirat selamat, bahagia, sehingga masuk surga. Allahumma amin. Dan cukup sekian. Nanti kita ke sana ke gedung yang baru. Barangkali nanti dibutuhkan untuk kerja bakti, oke? Kalau nggak ada istirahat, ya. Jajan di Baudin, istirahat, ya. Nanti kalau suruh kerja bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.